Harborgate, expectations of many people. Oke, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Harborcast Poltek Harbor. Perkenalkan, saya Ahmad Maulana, biasa dipanggil Lana. Ada teman saya dua. Yang pertama ada Mbak Nailul Marafadila, biasa dipanggil Mbak Nailul. Yang kedua ada teman saya juga, Mbak Restiana Dwi Oktaviani atau Mbak Ici Cuit. Oke, sebenarnya kami ada berempat, tapi teman kami yang satu, Mas yang Prasetyo ada di ruangan, kebetulan sedang stay di ruang. Oke, jadi kita hari ini akan membahas tentang bagian administrasi akademik atau BAA. Nah, ini banyak mahasiswa atau alumni yang belum tahu apa sih itu BAA atau bagian administrasi akademik. Jadi BAA itu adalah bagian dari bidang satu atau bidang akademik yang melayani terkait pelaporan atau pendataan terkait pendidikan tinggi ke dalam PD Dikti atau LLDT wilayah 6. Nah, salah satunya adalah judis kami itu terkait dengan dokumen kelulusan. Nah, dokumen kelulusan itu apa aja sih? Nanti akan kita bahas kita bertiga di sini. Oke, mungkin langsung Mbak Nailul sebagai penanggung jawab dari dokumen kelulusan. Nah, Oke, saya jelaskan dulu. Biasanya sih kalau sudah menjadi alumni Poltek Harbor, itu kan ketika kita lulus sudah wisuda itu mendapatkan dokumen kelulusan. Nah, apa saja sih dokumen yang didapat ketika kita wisuda, selesai wisuda gitu ya, sudah dinyatakan lulus gitu. Nah, yang pertama itu ada yang namanya ijazah. Nah, setelah ijazah biasanya kan ada pasangannya yaitu transkrip nilai akademik. Dan yang kedua itu ada lagi tambahan dokumen yaitu surat keterangan pendamping ijazah atau yang biasa kita sebut SKPI. Gitu. jadi jadi nanti setiap mahasiswa saat sudah menyelesaikan atau setelah di yudisium kelulusan itu, Hmm. mahasiswa berhak mendapatkan dokumen kelulusan atau tiga dokumen yaitu ijazah, transkrip akademik dan SKPI atau surat keterangan pendamping ijazah. Nah, itu jadi setiap mahasiswa atau alumni yang telah menyelesaikan baik di perguruan tinggi vokasi atau akademik itu berhak mendapatkan dokumen kelulusan tersebut. Nah, di dalam ijazah tersebut itu biasanya isinya apa aja, Mbak Nailol? Oke, Dokumen tersebut. di dalam dokumen kelulusan itu biasanya ada nama, Mm-mm. yang pertama nama, yang kedua tempat tanggal lahir, kemudian yang ketiga NIM, yang keempat ada tambahan yaitu NIK NIK. atau nomor induk Mm. kependudukan. Iya, sekarang hukumnya wajib. Nanti dari dokumen-dokumen tersebut mohon untuk dipastikan ketika mengambil dokumen kelulusan bahwa data yang ada di dalamnya itu benar sesuai dengan dokumen, maksudnya yang dia punya seperti Mm. KTP, KK atau ijazah terakhir waktu dia sekolah SMA atau SMK gitu. Nah, saya pernah dengar nih Hmm. ada alumni yang tanya masalah PIN ijazah. Nah, PIN ijazah itu apa, Mbak Ici? Jadi PIN itu kepanjangan dari penomoran ijazah nasional. Penomoran ijazah nasional itu yang akan dijadikan patokan pada saat ijazah itu diterbitkan. Nah, kalau dulu itu kita masih menggunakan proses penomoran ijazah yang manual, tapi sekarang itu sudah Terpusat ya. terpusat ya Mas. Jadi kita nggak bisa untuk dipalsukan atau apa. Kemudian kan PIN ini itu wajib dilaporkan ke Sivil Kemdikbud. Nah, itu nanti teman-teman yang udah lulus itu wajib buat ngecek data masing-masing. Ijazahnya itu sudah sah atau belum. Nanti saya sekalian ya menunjukkan teman-teman itu bisa akses di link ijazahkemdikbud.go.id. Caranya gimana itu, Mbak Ici? Untuk Akses cara aja aksesnya. di sini. Gitu. Biasanya sih sebutannya namanya sivil ijazah. Ini buat ngecek ijazah kita tuh sudah sah atau belum sih, sudah diakui negara atau belum, seperti itu. Silahkan masuk ke link tersebut, kemudian masukkan kode PT-nya kita atau ketik aja langsung Politeknik Harapan Bersama, kemudian masukkan prodinya, lalu masukkan nomor ijazah kalian, baik yang
sudah menggunakan PIN atau belum, sudah bisa kok, tetap bisa dicek di situ. Ketika sudah sah dia akan muncul. Tapi ketika misal belum muncul, biasanya itu terjadi untuk tahun-tahun kelulusan yang lama-lama. Karena zaman dulu kan kita PD Dikti itu adanya apa, SBET ya dulu, Iya, gimana ya? SBET. Jadi masih pakai layar biru waktu itu. Kalau sekarang kan udah mengikuti teknologi gitu kan. Nah, terus banyak peraturan-peraturan dari pemerintah yang sudah berkembang bahwa untuk menghindari kayak pemalsuan dokumen kelulusan seperti itu. Jadi sekarang sudah terpusat, banyak perusahaan-perusahaan juga, atau kayak misal pendaftaran ASN juga sekarang ngeceknya lewat situ ya, lewat sivil seperti itu. Jadi nanti kalau teman-teman alumni yang sudah lulus kemudian pas ngecek di link tersebut datanya belum tercantum, silakan menghubungi kami di BAA. Nah, kalau boleh tahu, tadi kan Mbak Ici menyebutkan katanya itu baru mulai sekitar beberapa tahun kemarin. Nah, ya, itu kira-kira yang sudah ada terdaftar di PIN ijazah itu yang lulusan tahun berapa? Mulai di kita itu mulai tahun 2018. Berarti kalau yang di bawah 2018 masih pakai masih manual. Nah, itu berarti kalau misalkan tadi kan disebutkan kalau belum ada PIN-nya atau masih manual dulu, kalau ada kesalahan berarti langsung menghubungi BA aja ya kita. Kalau memang belum muncul. Tapi memang kita sudah mulai turun ya, Mas. Jadi yang belum pernah pakai PIN pun kita udah mulai mendata sedikit-sedikit, maksudnya untuk merapikan dan mempermudah para alumni itu biar data mereka itu tercantum dalam PD Dikti seperti itu. Tetapi kami masih punya kekurangan karena alumni yang lama-lama yang dari tahun 2000 berapa kita meluluskan? 2005. Iya. 2005 itu karena mungkin dokumen digitalnya, jadi kita masih perlu bantuan para alumni yang lama-lama itu yang belum kami cantumkan dalam CV untuk bisa menghubungi kami seperti itu. Gitu. Berarti fungsinya PIN ini juga sebagai salah satu bentuk cara perusahaan yang menerima alumni Poltek Harbar untuk verifikasi dokumen kelulusannya. Benar enggak lulusan dari Poltek gitu ya. Nah, kalau terkait dengan verifikasi lulusan tersebut, itu biasanya gimana yang berjalan selama ini di Poltek Harbar, Mbak Ici? Biasanya sih kalau verifikasi ijazah ya Mas ya, itu seringnya sih kita masih manual kan. Perusahaan mengirimkan surat. Suratnya nanti diterima oleh bagian umum, kemudian didisposisikan. Nah, surat itu nanti kita balas. Yang menandatangani yaitu Wakil Direktur 1 Bidang Akademik. Nah, di situ nanti kita cek juga nih di sivil, kemudian jejak atau rekam jejak dia selama kuliah di Poltek Harbar itu gimana, kayak gitu. Setelah itu nanti kita buat suratnya, setelah ditandatangani, biasanya surat balasan kan bisa dikirim via email ya. Nanti kita kirim via email, juga tetap kita kirim suratnya via pos atau ekspedisi lainnya, kayak gitu. Gitu. Kalau salah satu bentuk dari ijazah yang diterbit oleh Poltek Harbar itu gimana, Mbak Ici atau Manai? Maksudnya tadi kan kayak misalkan tadi tuh ada untuk verifikasi PIN ijazah atau penambahan ijazah nasional, tadi kan masuk ke ijazah.kemdikbud.go.id. Nah, itu tercantum di ijazah juga atau enggak? Iya. Biasanya kan kalau ijazah itu ada QR-nya kayak gitu. Nah, di ijazah Poltek itu ada juga enggak? Ada. Tapi lulusan yang baru berarti mulai diluluskan tahun 2021. Ya. 2021 di belangko ijazah itu kita sudah mencantumkan barcode untuk bisa langsung masuk ke link sivilnya ya. Mempermudah mereka yang ingin mengecek ijazah seperti itu. Ya, jadi untuk pemberitahuan teman-teman mahasiswa sama alumni aja ya. Jadi untuk ijazah kami, ijazah Poltek Harbar yang diterbitkan oleh kami itu dari mulai lulusan tahun 2021 sampai sekarang itu kita sudah kerjasama sama PT Pura. Nah, itu jadi ijazah yang kita keluarkan itu spesifikasinya itu sangat bagus. Nah, itu sama seperti uang kertas. Jadi kalau misalkan ijazahnya di sinar ultraviolet itu ada muncul kayak goresan. Nah, goresan itu namanya adalah invisible ink. Nah, itu kalau yang asli itu goresannya itu tembus sampai ke
belakang. belakang kertas. Di dalamnya juga ada apa namanya, emboss logo Poltek, terus juga ada namanya itu apa namanya, Hologram. hologram. Hologramnya juga bertuliskan logo Poltek Harbar seperti itu. Mungkin teman-teman yang udah pernah nerima ijazah barangkali punya senter ultraviolet kayak gitu, atau mungkin yang di tempat kerja gitu, iseng-iseng aja coba asli apa enggak ijazahnya seperti itu. Tapi itu untuk pelaku yang sekarang-sekarang ya. Kalau yang lama-lama, betul. kalau dulu kita belum ada ya. Belum. Berarti 3 tahun sekarang dari 2021, 2022 sama 2023. Betul. Itu kami sudah kerjasama sama PT Pura. Jadi itu melibatkan 3 pabrik, pabrik kertas, pabrik apalagi yang mana ya? Saya lupa. Pabrik. Laminasi sih lah. Iya, Apa? Iya laminasi. kan di apa sih, kertasnya itu kan dilapisi ya, yang pasti dilapisi macam-macam. Pengaman, seperti uang pengaman, kertas kayak seperti gitu. uang Nah, kertas, betul. ijazah teman-teman mahasiswa Poltek Harbar juga kita sesuai dengan pedoman ijazah atau dari peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, karena kita berpedoman ke peraturan tersebut, jadi ijazah teman-teman semua itu kita cetak menggunakan print laser. Jadi tingkat keamanannya itu lebih bagus Lebih bagus. seperti itu. Aduh, Iya. Iya. gantian jadi host, Oke. mau tanya. Nih, banyak pertanyaan nih dari teman-teman kita yang mau ngambil ijazah. Ya. Banyak pertanyaan tuh gini, Kak, boleh nggak sih kalau kita mau ambil ijazah tuh diwakilin? Biasanya kan nggak boleh tuh ya, Ya. kadang harus diambil sendiri kayak itu. Tapi kan kita lagi di luar kota, kerjanya udah di Kalimantan mungkin kayak gitu. Susah Bisa nggak cuti sih? gitu ya. Terus bisa nggak sih diambilin orang lain misal pada saat jadwal pengambilan? Bisa nggak? Oke, tak jelasin lagi. Untuk dokumen kelulusan bagi alumni yang mungkin sudah bekerja di luar kota, susah untuk mengambil cuti, kalaupun cuti mungkin weekend, dan weekend kan kampus tutup ya pelayanan. Nah, ini bisa diambilkan dengan cara yang satu, pertama itu surat kuasa. Kalau misal draftnya seperti apa, bisa cari di Google, insya Allah ada. Bikin surat kuasa yang ditandatangani oleh si pemberi kuasa dan yang dikasih kuasa. Tapi tanda tangan yang pemberi kuasa itu ditandatangani di atas materai 10.000. Kemudian dilengkapi dengan 2 fotokopi. Fotokopi pemberi kuasa dan fotokopi yang diberi kuasa. Dan pastikan lagi untuk administrasi dari keuangan, dari prodi, dari perpus, serta biasanya kalau untuk alumni yang baru ini kan harus mengisi tracer study. Itu dipastikan sudah selesai semua. Takutnya yang mengambilkan itu sudah datang, tapi ternyata si alumni itu belum menyelesaikan administrasinya. Biar tidak bolak-balik, dipastikan semuanya sudah selesai, kemudian yang diberi kuasa bisa ngambil ke BAA kayak gitu. Kalau untuk pemberitahuannya sendiri itu biasanya diedarkan saat apa, mana itu? Kalau pemberitahuannya bisa di surat edaran pada saat kelulusan sih. Di situ kan ada surat edaran, tata cara pengambilan dokumen kelulusan bagaimana, kemudian tanggalnya, kemudian ada tata cara tentang pengambilan dokumen kelulusan ketika dia tidak bisa mengambil sendiri. Di situ lengkap, insya Allah Berarti surat sudah edaran ada di kita situ lengkap. semua ya, sudah ada di Sudah. dokumen kelulusan itu ya, ada apa? Di map wisuda ya, Iya, di saat map yang saat wisuda. di bagian saat gladi bersih. Nah, jadi itu biasanya mahasiswa itu malas baca nih. Nah, itu tolong nanti kalau saat teman-teman mahasiswa wisuda, nah itu bisa dibaca. Betul, dibaca sampai selesai ya. Jadi biasanya sering nih ada mahasiswa alumni padahal dari jarak wisuda sama pengambilan dokumen kelulusan itu sebulan lebih nih. Nah, tetapi alumni tersebut ke BAA mau ngambil dokumen kelulusan itu malah belum selesai semua. Jadi akhirnya malah lama seperti itu karena ternyata mahasiswa tersebut belum baca surat edarannya, tata cara pengambilannya seperti apa, seperti itu. Jadi yang perlu diperhatikan adalah saat mau mengambil dokumen kelulusan itu mahasiswa sudah harus dapat bebas administrasi dari 3 bidang atau 3 unit. Yang pertama adalah dari bagian keuangan, itu sudah bebas administrasi keuangan sampai pembayaran wisuda. Terus yang kedua adalah dari program studi. Nah, kalau program studi berarti sudah mengumpulkan laporan atau sudah revisi ujian TA.
Dan yang ketiga adalah dari perpustakaan. Nah, kalau perpustakaan ini adalah sudah mengumpulkan laporan TA dan apa namanya, Buku, hibah buku ya hibah yang buku. terbaru. Nah, seperti itu. Nanti kalau sudah, yang terakhir alumni atau mahasiswa itu mengisi tracer study. Nah, itu nanti bisa dibuktikan dengan menunjukkan kartu Kartu alumni yang digital. Nah, itu dari bagian alumni atau kemahasiswaan. Nanti kalau sudah, teman-teman mahasiswa bisa langsung mengambil di bagian administrasi akademik atau BHA seperti itu. Yap. Banyak yang tiba-tiba alumni itu datang, Kak, dokumen ijazah saya hilang, bisa nggak cetak lagi kayak gitu. Bisa nggak cetak lagi kira-kira? Oke. Kayak bisa dijelasin sama Bunda ya masalah dokumen ijazah yang hilang, baik dari ijazah, transkrip atau SKPI. Oke. Untuk dokumen kelulusan entah ijazah atau transkrip atau SKPI yang hilang, itu kita bisa cetak, tapi bentuknya bukan ijazah lagi ya, tapi bentuknya itu surat keterangan, surat keterangan pengganti ijazah. Itu sama nggak berlakunya? Berlaku sama, berlaku sama. Kalaupun misal transkrip, karena transkrip aslinya sudah hilang, dia bentuknya salinan transkrip akademik. Gitu. Itu nanti syaratnya yaitu si alumni itu membuat laporan kehilangan dulu ke Polres. Nanti kan dapat surat, Mbak Ici. Itu harus Polres atau boleh Polsek, mana ya? Biasanya sih kita pakai Polres ya, Polres, karena kalau Polres itu ada nomor surat resminya, nomor resmi dia kehilangan barang berupa apa sih, kayak gitu. Pengalaman kayak Polsek kita pernah terima Nggak ada nomornya, Oh, Mas. gitu. Nanti kan nomor itu dicantumkan ke surat keterangan pengganti ijazah gitu. Setelah bikin surat keterangan lapor kehilangan ya, kemudian si alumni membuat surat permohonan salinan atau pengganti ijazah atau transkrip akademik. Kemudian dilampiri dengan fotokopi KTP 1 lembar dan fotokopi ijazah atau transkrip salah satu yang hilang aja, nggak apa-apa. Kalaupun nggak ada, nanti kita bisa bantu cetak di kita gitu. Itu ada biayanya nggak, Kak? Kalau biaya selama ini belum ada. Belum ada. Yang pasti kalau sudah lengkap semuanya syaratnya itu bisa diajukan ke PA, nanti kita ajukan ke pimpinan untuk diterbitkan, yaitu surat keterangan pengganti ijazah atau salinan transkrip akademik atau SKPI juga salinannya gitu. Insya Allah sih berlakunya sama. Kalau yang tadi Mbak Ici tanya kan itu kalau kehilangan nih. Nah, kalau yang rusak, nah misalkan nih Oke. fotonya udah nggak jelas atau misalkan namanya hilang misalkan atau kode Data. PIN-nya hilang. Nah, itu gimana? Boleh dicetak lagi atau nanti hanya berupa surat atau gimana? Oke. Kalau misal rusak sih kita bisa buatkan surat keterangan. Oh, gitu. Surat keterangan bahwa ijazah ini benar dikeluarkan oleh Poltek Harbour, yang data di dalamnya itu atas nama siapa, kemudian PIN-nya berapa, NIM berapa, kemudian prodi apa kayak gitu, dan lulus tahun berapa. Biasanya kita bikinnya surat keterangan karena ijazah memang kan cuma 1 kali pencetakan ya, gitu. Nah, kalau legalisir itu gimana prosedurnya, Mbak Nailo? Kalau legalisir, biasanya sih kalau bisa langsung datang ke PAA langsung, silahkan diajukan ke PAA dengan membawa fotokopi ijazah dan fotokopi transkrip nilai itu sejumlah masing-masing 10 lembar. Berarti maksimal 10 ya? Iya, Nggak boleh maksimal 10. lebih. Jadi ijazah 10, transkripnya 10, total kan 20 ya Mas ya. Kemudian diajukan ke PHA menggunakan map, dikasih keterangan nama, NIM, kemudian nomor WhatsApp, karena mohon maaf memang nggak bisa jadi langsung. Jadinya paling cepat itu 2-3 hari. Nanti kita hubungi via WhatsApp kalau misal memang sudah jadi. Nah, kenapa sih sampai 2-3 hari? Kenapa nggak bisa langsung? Iya, karena Wadir satunya kan kadang ada dinas di luar kota kayak gitu atau keluar negeri juga. Kalaupun memang bisa langsung jadi, nanti kita hubungi kembali kayak Nah, gitu. jadi gitu ya. Jadi pertanyaan sama alumni, kenapa sih nggak bisa legalisir langsung jadi? Jadi yang menandatangani legalisir itu adalah Wadir 1 atau bidang 1. Nah, itu biasanya beliau itu karena rutinitasnya sangat sibuk, kadang beliau ada tugas dinas keluar kota atau keluar negeri, jadi nggak bisa langsung jadi. Jadi biasanya sampai 3 hari atau kalau mungkin biasanya kayak kemarin dari Australia Iya. sampai 1 minggu lebih, jadi baru jadi. Jadi kalau diupayakan kalau ada teman-teman mahasiswa di sini atau alumni yang mau legalisir, kalau bisa
Jauh-jauh dikasih hari. spare waktu di jauh-jauh hari gitu ya. Kalaupun misal alumni nih lagi di luar kota atau bahkan mungkin bukan di Jawa gitu, mau legalisir gimana biar Iya. nggak bolak-balik? Kok hubungi nomor pelayanan PA aja, nanti kita bantu untuk pengajuan legalisirnya. Kemudian kita bisa bantu juga untuk mengirim via ekspedisi. Oke, Kayak berarti gitu. sangat membantu banget ya. Banget, Berarti insya Allah apa memudahkan. namanya legalisir online gitu ya. Ya betul. Tapi masih caranya pakai Ya. WhatsApp aja. Nanti kita bantu. Gitu. Ada lagi loh ya pertanyaannya nih Kak. Jadi baru kemarin banget tuh mahasiswa tiba-tiba datang terus Mahasiswa ya? alumni Alumni. alumni udah nerima ijazah soalnya ya. Oke, Ada yang siap. udah nerima ijazah tiba-tiba datang terus, Kak maaf ternyata nama saya salah di ijazah. Kayak gitu. Padahal kan kita setiap kali melayani mahasiswa buat ambil ijazah selalu bilang ya, Mas, Mbak, silakan dicek dulu nama, NIM, tempat tanggal lahir, kemudian data yang lain sudah sesuai atau belum gitu kan. Betul. Mungkin mereka nggak sadar, tiba-tiba dibawa pulang, terus baru sadar di rumah. Itu bisa nggak sih dicetak ulang kayak gitu? Apalagi kan mungkin udah pernah dipakai dan Iya. sebagainya tuh. Iya, Karena kan kalau ijazah hilang aja nggak bisa dicetak ulang, apalagi masalah betul. kesalahan data itu. Kira-kira gimana ya langkah si alumni tuh biar bisa dapat data yang sesuai gitu, yang sesuai mungkin ijazah SMA-nya ya. Itu gimana? Oke, untuk dokumen kelulusan nih yang ternyata data di dalamnya itu salah, entah nama, tempat tanggal lahir, NIM, atau yang sekarang kan wajib ada NIK ya. Nanti bisa laporkan langsung ke BHA, nanti kita buatkan surat keterangan bahwa data yang benar adalah ini, kayak gitu. Nanti yang menandatangani surat keterangan itu yaitu Wakil Direktur 1 Bidang Akademik. Begitu Mbak Ici. Oh, ngomong-ngomong masalah data ya, dulu kita juga pernah ngisi podcast ya, Ya. masalah Betul. teliti data sebelum menyesal gitu. Jadi gini teman-teman, data di dokumen kelulusan itu sangat penting, termasuk nama, tempat tanggal lahir itu untuk ijazah diploma 3 atau diploma 4 itu mengikuti ijazah terakhir. Kalau yang D3 biasanya ijazah terakhirnya SMA ya. Betul. Kalau D4 itu kadang ada yang ijazah terakhirnya D3 kayak gitu. Ada yang dari ijazah SMA juga seperti itu benar-benar harus diperhatikan. Jadi kalau bisa sih ini pesan buat adik-adik yang masih aktif ya, masih mahasiswa aktif kan. Adik-adik kita punya sistem informasi akademik nih, namanya OASE. Udah pada tahu lah itu karena dari semester 1 udah wajib kan OASE. OASE itu tidak sekedar untuk mengisi KRS, kemudian cek nilai seperti itu. Itu teman-teman juga harus teliti sama datanya teman-teman sendiri, seperti nama, kemudian tempat tanggal lahir dan yang lainnya itu coba dicek sudah sesuai atau belum. Jika memang belum sesuai, segera lapor ke kami di bagian administrasi akademik. Kalau ada yang tanya, ada nomor pelayanannya ada nggak sih? Ada, kita nyantumin nomor pelayanan di OASE juga ada di informasi. Kemudian di pintu BAA juga ada. Nanti kita juga minta tolong sama ini mas mbaknya buat masukin di deskripsi ya. Terus apalagi ya? Apalagi dong? Biasanya nih ada nih kayak kemarin tuh ada mahasiswa ternyata saat ngumpulin ijazah di BA atau di Prodi, ijazah SMA-nya itu salah. Otomatis kan ijazah dari Polteknya juga salah. Nah, itu gimana prosedurnya? Biasanya sih kita minta ijazah SMA-nya juga dikeluarkan untuk surat keterangan dulu dari SMA-nya. Nanti kita juga berlakunya sama, membuatkan surat keterangan juga. Kecuali ketika misal dia mau diwisuda, biasanya kita minta dikumpulin ijazah SMA, KK, KTP. Nah, itu dicek dulu nih, KK, KTP, ijazah SMA, semuanya sama nggak sih? Nama, tempat tanggal lahir, NIK, kayak gitu. Kalau misal ada yang salah, ternyata ijazah SMA-nya salah nih. Nah, si calon alumni ini atau mahasiswa ini bisa minta surat keterangan ke sekolahnya dulu, sekolah SMA-nya dulu. Nah, kalau sudah ada surat keterangannya, nanti kan diserahkan tuh ke Prodi. Nanti minta
ke prodi untuk nama atau data yang salah ini, yang benar pakainya yang ini. Sudah ada surat keterangan yang legal juga dari sekolahnya, seperti itu. Ini penting banget, apalagi nih berarti yang semester 5 ya. Betul. Segera dicek itu OASE, ijazah SMA-nya, KTP, KK itu dicek semua. Kalau ternyata ijazah SMA-nya ada yang salah, nggak sesuai dengan apa yang ada di KTP, KK, intinya yang dikehendaki lah seperti itu, segera lapor ke SMA-nya atau SMK-nya buat dikeluarkan surat keterangan kesalahan data. Jangan, ini biasanya kami sering menemukan banyak alumni tuh yang sadar setelah menerima ijazah diplomanya ya, Betul. ini nama saya salah. Setelah kita keluarkan ijazah SMA-nya, ternyata memang salah dari ijazah SMA-nya. Ternyata ditelusuri dari SMP salah juga. Jadi itu harus runut. Berarti kalau SMP-nya salah, ya berarti SMP-nya yang harus dikeluarkan surat keterangan salah data dulu, seperti itu. Itu juga nanti berkelanjutan kalau teman-teman mahasiswa nanti kayak misalkan mau berangkat haji atau umroh, nah itu juga nanti nggak bisa kalau Kalau ada datanya yang beda berbeda, ya, Kak, ya. itu harus dirubah. Kalaupun misal teman-teman alumni atau mahasiswa yang masih aktif masih bingung nih, bisa tanya langsung ke PAA, ke nomor pelayanan kita juga bisa, atau ngasih komentar di video ini juga bisa. Nah, ruangan Nanti kita bantu. ruangan kita ada di sebelah perpustakaan atau di depan gedung C, depan aula. Nah, Ya, itu betul. lurus aja ke situ. Biasanya kita sering dikenalnya cuma kalau lulusan doang. Sedih banget ya. Nggak tahu BAA itu apa. Banyaknya bilangnya TU ya. TU. Padahal kan kita nggak megang duit, cuma administrasi akademik doang gitu ya, Iya. teman-teman. Oke, kita tutup. Terima kasih. Kita dari BA undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harbor Case, expectations of many people.